Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Puspita Dewi dari SDN 2 Walahar. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Sebelum kita mulai, tahu nggak sih penjumlahan bersusun itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu ya. Kita lihat. Penjumlahan bersusun 2 angka. Kita mulai penjumlahan bersusun 2 angka. Di sini ada 13 peserta didik. Di sini kita bulatkan angka 13. Ada 13 peserta didik kelas 1 dan 24 peserta didik kelas 2. Pergi berwisata naik bus. Bus tersebut dapat mengangkut 40 penumpang. Dapatkah semua peserta didik diangkut dengan menggunakan satu bus? Bisa nggak ya? Coba kita hitung bersama-sama. Nah, kan setelah kita baca soalnya, kemudian kita tulis dulu kalimat matematikanya. Apa sih kalimat matematikanya? Tadi itu ada 13 peserta didik di kelas 1. Kemudian ada 24 peserta didik di kelas 2. Nah, kalimat matematikanya itu 13 ditambah 24. Mari kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun. Kita tulis 13 di atas, kemudian 24 di bawah. Kemudian kita hitung. Menyusunnya sesuai dengan nilai tempat ya. 3 ditambah 4 itu berapa? 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Maka tulis 7 di bawah ini. Kemudian 1 ditambah 2 berapa ya? 1 ditambah 2 berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3-nya di sini. Hasilnya adalah 37. Angka 3 berada di nilai puluhan. Dan angka 7 itu berada di nilai satuan. Lanjut ya. Nah, jadi jawabannya 37 peserta didik. Bisa nggak sih Bu masuk ke dalam satu bus itu? Bisa dong, karena kapasitas bus itu kan 40, sedangkan kelas 1 dan kelas 3 itu ada 37. Jadi semua peserta didik dapat diangkut dalam satu bus ya. Mengerti sampai di sini? Mengerti ya? Lanjut. Nah, di sini ada soal. Ayo kita berlatih. Coba kalian temukan jawaban dengan cara penjumlahan bersusun. Seperti tadi ya. Sesuaikan dengan nilai tempatnya. Jangan sampai keliru. 31 di atas, kemudian 57 di bawah. Kemudian kita hitung. 1 ditambah 7 berapa? 1 ditambah 7 berapa? Ayo. Biar kita cepat menghitungnya, lebih baik kita taruh angka 7 di dalam otak, kemudian 1 di jari. Setelah 7 itu berapa anak-anak? Setelah 7 itu 8. 8-nya tulis di sini. Kemudian 3 ditambah 5 berapa? Seperti tadi hitungnya.
Angka yang besar taruh di kepala, angka yang kecil kita taruh di jari. Setelah 5 itu angka berapa? 6, 7, 8. Betul, 8. 8 maka kita tulis di sini. Sesuai ya tempatnya. 8 yang pertama itu nilai tempatnya puluhan dan 8 kedua itu nilai tempatnya satuan. Nah, ini soal yang kedua, 26 ditambah 43. Seperti tadi ya, 6 ditambah 3. Kita simpan 6-nya di dalam otak, 3-nya simpan di dalam jari. Setelah 6 itu ada angka berapa? 7, 8, 9. Betul, ada angka 9. Kita tulis angka 9 ini di bawah. Kemudian lanjut ya, 2 ditambah 4. 4 taruh di otak, jarinya 2. Habis 4, 5, 6. Tulis di sini. Mengerti kah anak-anak hebat? Semoga mengerti ya. Kita lanjut. Ayo kita pikirkan cara untuk menemukan jawaban dari 2 ditambah 41 dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Manakah cara penulisan yang benar? Yang ini atau yang ini? Ayo, mana? Nah, kalau anak-anak hebat masih bingung, kita bisa menggunakan tabel. Tabelnya seperti ini. Di sini ada ratusan. Di sini ada puluhan, kemudian satuan. Nah, di sini kan ada angka 2. Angka 2 itu angkanya sendiri ya. Kalau sendiri itu berarti termasuknya ke ribuan, puluhan, atau satuan. Ya, betul, satuan. Jadi kita simpan di tempat satuan. Kemudian ada 41. 41 kan ada 2 angka, 4 dan 1. Yang pertama 4 dulu ya. 4 itu kalau ada 2 angka berarti nilainya puluhan. Kita simpan di nilai puluhan. Kemudian satunya kita simpan di nilai satuan. Kemudian kita jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1. Setelah 2, 3. Betul sekali, di sini tulis 3. Kemudian 4-nya kan di atas nggak ada nilai tempatnya atau nggak ada temennya. Kemudian kita turunkan saja 4-nya ke bawah sini. Nah, jadi hasilnya itu 43. Jadi yang ini atau yang ini? Nah, berarti yang betul yang ini ya. Yang ini salah, ini betul. Ini penulisannya. Nah, pada penjumlahan bersusun, nilai tempat yang sama dituliskan pada kolom yang sama. Kemudian jumlahkan bilangan yang mempunyai nilai tempat yang sama. Paham? Mengerti sampai di sini anak-anak hebat? Bisa dilanjut ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada soal cerita. Tetapi tentang penjumlahan bersusun menyimpan. Sudah mengerti penjumlahan bersusun menyimpan? Ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Ada 38 buku. Ada 38 buku. Gambar dan 27 buku bacaan di kelas Marni. 27. Ada berapa buku semuanya? Berarti kalimat matematikanya itu 38 ditambah 27. Nah, sekarang kita kerjakannya dengan menggunakan penjumlahan bersusun menyimpan. 38 kita taruh di atas, kemudian 27 taruh di bawah. Bagaimana kita cara mengerjakannya? Kita mengerjakan dari yang ini dulu. 8 ditambah 7. Berapa?
8 taruh di otak, 7-nya ada di jari. Habis 8, 7, habis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kan ada 2 angka. Kita tidak boleh menulis kedua angka tersebut. Kita harus menempatkannya satu sesuai dengan nilai tempatnya. Kita tempatkan nilai yang paling belakang, yaitu angka 5. Kemudian satunya kita naikkan ke atas. Naikkan ke atas sesuai nilai tempatnya, yaitu puluhan. Kemudian kita hitung. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Kita simpan di sini. Sudah mengerti? Nah, jika hasil penjumlahan pada kolom satuan lebih dari 10, maka pindahkan nilai 10 tersebut ke nilai tempat puluhan. Di sini ya, hal ini disebut dengan menyimpan. Sudah mengerti? Bisa lanjut ya, kita lanjut. Ayo kita temukan jawaban dari 14 ditambah 29 dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Caranya sama seperti tadi. Kita tempatkan 14 di atas, kemudian 29 di bawah. Kemudian kita jumlahkan dari yang paling belakang, dari satuan. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kita tulis angka satuannya dulu, yaitu angka 3. Di sini kita tulis angka 3 ya. Kemudian satunya kita tempatkan di nilai puluhan di sini. Kemudian kita hitung semuanya. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Sudah mengerti? Masih semangat belajarnya? Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Siap kita belajar lagi. Sekarang kita belajar penjumlahan 3 angka. Tadi kan 2 angka. Terus penjumlahan menyimpan. Kemudian sekarang kita lanjut penjumlahan 3 angka. Di sini ada 300 lembar kertas diletakkan di atas 400 lembar kertas lain. Ada berapa banyak kertas seluruhnya? Kalimat matematikanya adalah 300 ditambah 400. Nah, kemudian kita susun ke bawah. 300 di atas, kemudian 400 di bawah. 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 0, 0 juga. Kemudian kita jumlahkan nilai tempat yang ratusannya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi jumlah kertas ada 700 lembar. Paham? Lanjut ya. Ya, kita hitung lagi. Masih penjumlahan 3 angka ya. Kalau misalnya kita menemukan model seperti ini, kita jumlahkan dulu dengan nilai tempatnya. Ada di sini nilai tempatnya, kita bikin lagi ya tabelnya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini kan ada 628 dan angka 7. 628 ditambah 7. Kita tempatkan dulu nilai yang ratusan. Ratusan itu ada 6. Terus puluhannya itu 2. Kemudian angka satuannya itu 8. Angka 7 itu termasuk ke nilai tempat apa? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ya, betul, satuan ya, karena nilainya sendiri. Jadi tempatnya di sini. Kemudian kita tambah.
8 ditambah 7. Berapa 8 ditambah 7? Ya betul 15. Yang ditulisnya itu angka berapa? Angka yang nilai tempatnya satuan ya, yaitu angka 5. Betul di sini. Satunya kemana sih? Satunya kita naikkan ke nilai tempat puluhan karena ada 2 angka, 1 dan 5. Di mana? Di sini. Kita naikkan di sini. Kemudian 1 ditambah 2. Berapa 1 ditambah 2? Ya, betul. Adalah 3. Kemudian yang ratusan ini karena tidak mempunyai teman, di bawahnya kita turunkan ke bawah. Nah, jumlahnya 635. Kemudian kita hitung yang kedua. Di sini ada 234. Seperti tadi ya caranya ya, kita tempatkan ke nilai tempat yang tepat. Yang pertama itu ke ratusan, yang kedua ke puluhan, dan yang terakhir itu satuan. Kemudian ditambah 57. 57 ada 2 angka, berarti angka 5 itu masuk ke puluhan. Angka 7 itu masuk ke satuan nilai tempatnya. Kemudian kita jumlahkan ya. 4 ditambah 7 sama dengan berapa? 11. Betul 11. Kita tulis angka berapa ya? Kita tulis angka satuannya yaitu 1. Kemudian 1 yang berikutnya kita tempatkan di atas di nilai tempat puluhan di sini. Kemudian kita hitung semuanya. 1 ditambah 3, 1 ditambah 3 ditambah 5. Berapa ya? Ya betul 9. Kita tulis 9 di sini. Kemudian 2-nya seperti yang tadi, karena tidak mempunyai teman, kita turunkan ke bawah. Ya, jadi hasilnya 291. Betul ya? Sudah mengerti sampai di sini? Kita lanjut. Di sini ada aturan penjumlahan ya. Ada 38 buah stroberi di dalam kardus dan 16 stroberi di dalam keranjang. 1 ada berapa seluruh stroberi? Nah, yang pertama kan ada 38. Kemudian ada 16 stroberi. Ini itu yang pertama bilangan asalnya ya. Kemudian yang kedua itu bilangan penambah. Kemudian ketika kita tukar posisinya, 16 ada di depan, tetap namanya bilangan asal. Kemudian penambahnya di belakang 38. Dan yang terakhir sama dengan hasilnya ya. Itu akan tetap hasilnya walaupun dipindah posisinya ya. Saat menjumlahkan bilangan, hasil penjumlahan tetap sama walaupun dua bilangan tersebut ditukar posisinya. Asalkan nilai tempatnya tetap sama. Sudah mengerti sampai di sini? Coba ya kita jumlahkan ya. Betul nggak sih Ibu sama tuh? Kita jumlahkan. 38 ditambah 16. 8 ditambah 6 sama dengan 14. 14 kita tulis angka satuannya aja, angka 4. Satunya naik ke nilai puluhan di atas sini. Kemudian kita jumlah. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya 54. Kemudian kita jumlahkan cara yang tukar posisi ya. 16 ditambah 38. 6 ditambah 8 sama dengan
14 juga. Yang ditulis itu angka satuan, angka 4. Satunya naik ke atas. Kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sama nggak hasilnya? Sama ya, walaupun ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Karena kita menempatkan nilainya tepat, benar. Lanjut ya. Nah, di sini kalau kita menemukan soal seperti ini, bagaimana sih Bu caranya? Banyak cara untuk mengerjakannya. Hasilnya tetapi tetap satu. Nih di sini ada cara Farida dan cara Yosef. Berbeda ya cara mengerjakannya. Ada yang pertama menjumlahkan 32 ditambah 7 dulu. Kemudian Yosef menjumlahkan 32 ditambah 10 dengan cara 7 ditambah 3 dulu. Ya, kita hitung ya caranya ya biar kalian mengerti. Di sini kan soalnya 32 ditambah 7 ditambah 3. Nah, kita masukin dalam kurung dulu ya. 32 ditambah 7 ditambah 3. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 32 ditambah 7 sama dengan berapa? 32 ditambah 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 3-nya turun ke bawah. Kemudian 39 ditambah 3. 9 ditambah 3 sama dengan berapa? 12. Di sini simpan 12. Disimpannya angka satuannya ya 2. Satunya naik ke atas. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Simpan di sini. Ini menggunakan cara Farida. Kita menggunakan cara Yosef. Yosef menjumlahkan 7 ditambah 3 dulu. Kemudian ditambah 32. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian kita tambah 32 ya. Kita simpan dulu 32 di atas, 10 di bawah. 2 ditambah 0 itu sama dengan 2. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sama ya hasilnya 42. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap.